lagi Arif Tales dalam program Open BO bersama Kang Wiwid Sutarno. Salah ya? Iya. Bukan Kang Wiwid Sutarno ini. Oke, alhamdulillah. Gimana Kang Wiwid, sehat? Alhamdulillah sehat, gimana? Sebaliknya. Alhamdulillah, samulingna, alhamdulillah sehat. Nah, Kang Wiwid, dalam pertemuan kali ini kita seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia pendidikan yang sangat krusial sekali untuk dibahas ya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin coba mempertanyakan nih, karena kemarin saya jalan-jalan nih Kang, jalan-jalan ke luar negeri, ke Cigonewah. Nah, di sana ada salah satu sekolah yang menurut saya itu berbeda dari kultur dan dari sisi apa ya, sistem kependidikannya mungkin ya. Nah, kalau misalkan itu dikaitkan dengan kultur yang ada di keluarga, mungkin kan karena berbeda kultur akan mengakibatkan efek perkembangan anak itu kurang baik. Ya. Nah, menurut Kang Wiwid sendiri, untuk menentukan kultur yang baik, kultur sekolah yang baik itu seperti apa sih yang sesuai dengan keluarga? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kata kultur sendiri itu masih ambigu ya. Ya. Apa itu kultur? Kultur kan sebetulnya ada suatu hal, kebiasaan yang kita lakukan. Nah, adapun kultur itu idealnya itu merupakan cerminan dari visi. Oke. Dan banyak orang yang salah kaprah tentang visi. Visi itu misalkan menjadi sekolah terbaik. Itu bukan visi sebenarnya. Visi itu ada kata vision kan. Dilihat. Sesuatu bisa dilihat. Jadi kalau misalkan seorang mengatakan, oh saya pengen menjadi yang terbaik. Terbaik dalam hal apa? Itu masih terlalu kabur. Tapi kalau misalkan saya pengen, visi saya adalah anak-anak saya bisa punya kebiasaan yang baik, tertata, sopan, santun, gitu kan. Nah itu, si kultur itu sudah bisa terlihat. Kita bisa membayangkannya. Nah, sekarang kalau masalah kultur yang ideal itu seperti apa? Kita balikkan dulu, si keluarganya itu harus punya visi dulu. Visi keluarga itu apa? Tujuan keluarga itu mendidik anak itu apa? Makanya kan bedanya kita sama orang luar negeri itu kan, kalau orang negeri itu mikir dulu baru punya anak. Kalau kita punya anak dulu baru mikir. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang tua tergelapkan oleh fasilitas. Ya, dengan fasilitas, bahkan tanda kutip dengan jargon. Mohon maaf nih, sekarang kan lagi banyak banget populer, mohon maaf nih, SDIT. Nah itu kan sebetulnya ada kayak tahfiz Quran gitu kan, kutab. Hati-hati kalau si orang tua itu tidak punya visi atau kultur yang di keluarga sudah jelas, maka dia pun akan memilih, mohon maaf, sekolah-sekolah yang memang kulturnya belum jelas. Biasanya kan asal rekomendasi teman, kata dia bagus, ini sekolah ini bagus, saya tanya bagus dalam segi apa, gitu kan. Jadi orang tua minimal harus tahu dulu sebetulnya apa sih yang Anda kejar dari anak disekolahkan itu, apa hasilnya. Kan ada orang tua mungkin kayak Kang Arif nih, orang tua yang tidak terlalu memperhatikan masalah akademik tapi lebih ke masalah karakter misalkan. Maka kita cari kultur sekolah yang memang penekanannya di karakter. Berarti dari orang tuanya itu sendiri yang harus mengetahui dibawa kemana ini anaknya. Betul. Jadi orang tua harus lihat 5-10 tahun ke depan anak saya pengen kayak gimana. Apalagi SD kan yang rentangnya yang paling lama kan. 6 tahun loh SD itu. Berarti orang tua harus bisa memprediksikan apa yang saya dapatkan setelah 6 tahun dia sekolah di sini. Dan ingat, itu pencapaian itu adalah lebih ke Anda bisa fokus di karakter, bisa pencapaian akademik, atau tadi tahfiz misalkan lebih terukur gitu kan. Nah, kalau kita bicara masalah kultur secara umum kan memang yang menentukan itu keluarga sebetulnya, bukan si sekolah itu. Karena sekolah banyak pilihan kan, gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang tua yang memaksakan kulturnya. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai memaksakan ya kan, rata-rata kan banyak orang tua yang ada di luar sana itu kurang memahami kultur atau sistem pendidikan yang ada kan. Terkadang kita juga terpenjara mengenai soal memasukkan anaknya itu asal aja masukin, yang penting sekolah aja dulu gitu kan. Nah, sebetulnya itu berefek negatif atau tidak ketika misalkan taruhlah dalam sekolah tersebut sistem atau pembelajaran religinya itu kurang misalkan, tapi kultur yang ada di rumahnya itu kental banget. Itu akan berefek nggak buat anak itu sendiri? Jadi gini, anak itu seperti tadi, saya tidak akan mengatakan bahwasanya sekolah itu rumah kedua. Karena kalau dinyatakan sekolah itu rumah kedua, maka akan terjadi kontradiksi otoritas. Nah, sekolah dan rumah itu dua entitas yang berbeda.
maka otomatis itu cakupannya harus berbeda, ya kebiasaannya segala macam. Tapi secara kultur, sang orang tua itu wajib mengarahkan si anaknya masuk ke sekolah yang si sekolah itu kulturnya itu memang sudah diharapkan oleh si orang tua. Kayak tadi kasusnya, di sekolah itu kultur agamanya kurang. Tapi si orang tuanya kultur agamanya kuat banget. Kebayang nggak? Ekspektasinya akan beda. Ya kan? Bagi orang tua penting, bagi sekolah itu nggak penting. Bagi orang tua itu nggak penting, bagi sekolah itu penting banget. Contoh ini kisah nyata. Masalah hijab aja. Bagi orang tua itu penting banget masalah hijab. Tapi ketika masuk ke sekolah, waktu sekolahnya SMP, di sana tidak diwajibkan hijab. Maka apa yang tadi? Terjadi kontradiksi kan, si orang tuanya sendiri anaknya pakai hijab memang, tapi dia ada di lingkungan yang anak-anaknya tidak semua pakai hijab, dia nggak nyaman sendiri jadinya. Ya, itu kasus pertama. Kedua adalah masalah upacara bendera. Ada orang tua yang punya kultur yang sangat kental, terlepas itu benar atau salah ya, dia nggak nyaman dengan proses upacara bendera. Dan tapi bagi sekolah itu upacara bendera itu penting. Maka diadakan setiap minggu, ya, dengan acara upacara bendera, penurunan bendera dan segala macam dengan segala seremonialnya. Nah, kebayang nggak kontradiksinya seperti apa? Ya, mungkin seminggu 2 minggu bisa tahan, tapi kalau 6 tahun, maka jelas di sini kultur itu perlu yang orang tua yang menentukan. Anak saya mau jadi seperti apa? Maka pilihlah sekolah yang bersesuaian dengan kultur itu. Terlepas dari fasilitasnya seperti apa, kalau Anda nyaman dengan kultur sekolah itu, lakukan, sekolahkan. Kalau nggak, baik jangan. Pilih, masih banyak sekolah yang lain. Oh, jadi begitu, dulur Mang Dragon. Jadi buat dulur Mang Dragon atau kalian yang selaku orang tua gitu kan ingin menyekolahkan anaknya itu pahami dulu. Kita sebagai orang tua ingin mengarahkan kemana dulu anaknya, gitu ya. Oke, menarik sekali ngobrol-ngobrol mengenai dunia pendidikan ya, Kang Wiwid. Nah, ada masuk lagi nggak nih Kang Wiwid buat? Kalau kembali lagi sebetulnya memilih sekolah buat anak itu ada sebetulnya merupakan hal yang ringan selama konsepnya adalah sekolah itu perpanjangan tangan dari keluarga. Gitu kan. Perpanjangan tangan ya, sekali lagi. Bukan masalah favorit atau tidak favorit, prestise atau tidak prestise, lengkap atau tidak lengkap fasilitasnya, tapi jadikan sekolah itu perpanjangan tangan. Karena kalau kita memilih sekolah berdasarkan karena sekolah ini kayaknya bakal jadi perpanjangan tangan dari keluarga saya, bukan rumah kedua ya, tapi perpanjangan tangan dari kultur kita, maka akan tercipta loyalitas. Sehingga orang tua itu secara naluri dan insting, secara naluri sudah siap untuk dibentuk oleh sekolahnya. Karena dia merasa bahwa sekolah ini merupakan perpanjangan tangan dari keluarga saya. Makanya jangan melihat dari hal-hal yang lain kayak fasilitas, maaf ya, gedung, lokasi, itu mah nomor 13 lah. Yang penting adalah si sekolah ini bersesuaian nggak dengan visi saya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, begitulah obrolan-obrolan yang menarik di dunia pendidikan mengenai soal kultur pendidikan yang mungkin kita akan pilih, kita sebagai orang tua memilih arah kemana anak kita. Nah, Kang Wiwid, wejangannya kayak gimana nih untuk dulur Mang Open BO? Ya, jadi kalau untuk teman-teman di luar sana, memang tidak bisa dipungkiri kalau untuk sekolah-sekolah negeri kita masih merupakan kultur administratif ya, namanya itu. Semua berhubungan dengan pencatatan. Nah, oleh karena itu ya silakan teman keluarga di rumah, teman-teman dulur sekalian, apakah kira-kira Anda itu ingin masuk ke dunia yang sifatnya kulturnya adalah administratif atau yang lebih ke kultur karakter gitu. Silakan tuh. Dan tentunya kalau dengan kultur karakter saya punya wejangan nih. Sarigi kerujung harti, sarengka kerujung pikiran. Mamanya praksing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Eta bro. Aduh, Kang Wiwid, terima kasih nih. Semoga obrolan kita bermanfaat. Ya. Dulu Mang Dragon, jangan lupa subscribe dulu bos ya. Oke, tonton terus episode berikutnya bersama Kang Wiwid dalam program Open BO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.